keren ya. Ternyata bos Mas Awi ini bener-bener orang. Udah nyampe ya. Tapi kita nggak berani ya pasang kamera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kanilan, dan sekarang saya di sini di perjalanan bersama Mas Muhammad Kurdi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Di depan ada Mas Awi. Oke, assalamualaikum. Dan juga Kang Alman Mulyana. Iya, sebentar lagi kami akan melewati bangunan Masjidil Haram. Fix pinggir laut ini. Tuh, Kang Alman sedang mencari lokasi. Jadi rencananya di video kali ini saya mengantar Mas Awi. Mungkin ada sesuatu nih Mas Awi di belakang mobil tuh, lihat ya. Bukan mengantar Nih. Mas Awi. Apa Mas Awi? Mas Awi mau mengantar barangnya bosnya yang anggota Majelis Ulama Arab Saudi yang di Jeddah. Masya Allah. Iya, jadi saya ikut ngantar juga berarti ini. Mengantar. Kamu ngawal saya. Iya, saya mengawal Mas Ini Awi. bahaya masalahnya. Oh, Lan, ini dulu Lan, Masjidil Haram. Masya Allah. Coba Kang lihat Kang. Keren. Masya Allah. Ya. Doa saya di terowongan Masjidil Haram buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-videonya Kang Irlan. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Ini saya berdoa di bawah Masjidil Haram loh, di terowongannya. Terowongannya ini. Kami semuanya minta doa juga untuk sasarannya Kang Aman, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Amin. Agar bisa memberikan informasi tentang kota Mekah dan Sekitarnya. Masya Allah, tabarakallah. Sepi banget ya. Dulu Iya. ini jamaah di sini sering berhenti loh. Dari Iya. taksi mungkin ngambil mikot dari Tanim. Nah, ini di depan Hotel Anjum. Hotel Anjum. Siapa yang pernah nginep di Hotel Anjum silahkan komen di bawah. Ini hotel meninggalkan jutaan kenangan. Sebelah kanan nih Kang. Ini Masjid Abdullah. Yang baru ya. Iya, yang nggak kelar-kelar. Ini kapan kelarnya ya? Ya, sebenarnya dibangun udah lama Kang ya. Iya. Berapa tahun kira-kira? Nah, ini sebelah kiri kita hotel apa ini, Lan? Ini saya lupa sekarang. Marriott. Marriott, Dan ya, ini Hotel Intercontinental. Iya. Berapa tahun, 1 tahun ini ya. Jadi mulai hidup lagi dengan nama-nama hotel. Ini situasi di siang hari, jalan apa ini? Menuju ke Jalan Seren City. Hafair ya? Apa ya? Jamal Omar apa Hafair ini? Nih, Oh iya, Jamal Omar di kiri. sekarang ini ketat ya. Tuh lihat mobil 911 standby di bawah jembatan. Oh, bahaya itu kalau kita Iya. melanggar aturan. Papak. Waduh. Waduh. Jambu ala yamin. Oh. Mas Awi, Mas Kurdi, yang saya dengar dulu di daerah Hafair ini katanya jamaah Indonesia sering di sini dulunya. Iya. Ini ada satu hotel yang khusus Indonesia terus itu. Di mana ya? Di depan ini Buruj Alam yang pelangnya hitam untuk Buruj Alam. Oh iya, itu tuh. Alam. Dan enaknya di sini dikasih makan gratis walaupun belum ada makanan dulu. Masya Allah. Nah, ini nih, ini nih. Orangnya Nah, nggak di sini. boleh masak karena pernah satu kali orang masaknya sampai kebakaran kecil lah di dalam. Iya. Dari situ nggak boleh masak, ditanggung makan nggak tahu 2 kali nggak tahu sekali. Dulu belum ya? ada dari pemerintah. Oh, Masya Allah. Iya, baru tahu saya. Soalnya pas saya kesini tuh jamaah haji dari sini udah nggak ada, udah nggak di sini lagi. Iya. Iya. Daerah bagian timur, bagian utara. Mas Awi, Halo. ini ngomong-ngomong gimana ini? Gimana? Apa yang mau diantar nih? Yang jelas di barang itu ada di belakang itu ada 3 karton. Wallahu a'lam bishawab apa barangnya. Yang jelas kita nanti mau ngantar barang itu Syekh Kabir, ulama besar Arab Saudi. Ini bos saya dan rumahnya di pinggir laut di Jeddah. Mana Kang? Pinggir lautnya? Di- daerah Duratul Arus ya? Kurang lebih seperti itu. Ini petanya persis di pinggir pantai ini. Di Abhur kali ya, bukan? Sepertinya Di daerah situ. kayak tempat villa-villa mewah di pinggir pantai ini. Sebetulnya si Abu Yani, si Syekh ini rumahnya di Jeddah itu ada 2. Iya. Yang ini saya baru pertama kali ini, makanya saya nanti kirim lokasi untuk menuju ke sana. Banyak rumahnya berarti ya. Banyak. Terus Ini- yang di Riyadh juga sama. Lan, saya tuh dengar cerita dari Mas Awi. Ya. Kalau bosnya Mas Awi ini masuk ke rumah raja, itu kan dijaga ketat ya Mas Awi ya? Iya.
Iya betul. Iya, itu buka kaca nih guys. Naik mobil mewah kan. Ntar dulu. Skip dulu. Itu mau masuk ke rumah raja. Di rumah raja itu kan dijaga ketat tuh. Dijaga itu yang menjaga itu pasukan pemburu semua, Iya, pasukan pampres khusus. kalau di kita ya. Pasukan khusus ada yang baret merah, Iya. baret hijau gitu. Bukan askari biasa lah. Nah kan itu nggak kenal semua tuh orang. Iya, karena orang-orang mungkin penjaga itu pasukan yang baru lah istilahnya. Iya. Nggak kenal, mungkin datang dari mana nggak kenal kan. Nah, Itu terus nggak dibukain pintu, cukup ngomong gini, ya walad, maaf, itu kebayang terus sama saya. Iya benar saya itu juga ya walad eftah bab. Iya. Eftah bab gitu. Artinya apa itu? Bagi artikel. Jadi wajah walad itu anak buka Iya. pintu gitu. Sebutnya Anak-anak ya. buka pintu. Anak buka pintu anak-anak gitu. Itu Iya. kalau di Madura itu cong. Udah. Pas di Jawa Barat apa Jawa Barat itu? Jang. Jang. Oh, jang. Terus Iya. kalau di Banten ceng. Terus akhirnya itu Gimana? yang dia deketin mobil itu mungkin nggak kenal kan. Terus temannya satunya itu ada yang kenal. Langsung dia tuh cepet buka semuanya gitu. Pimpinan nih kayaknya. Iya, tanpa Iya. diperiksa langsung Iya. masuk gitu. Iya, jadi kan ini Syekh Ulama Penasihat Raja. Jadi keluar masuk ke raja itu kalau orang lama itu kan harusnya di sini udah kenal ya. Biasanya di kacanya itu dipasang stiker. Mungkin si penjaganya nggak melihat stiker. Nah itu mobil diplomasi tuh. Mungkin Mas Awi itu istana raja yang dekat Masjid Haram bukan? Iya, jadi saya itu kalau dari Azizi ya, itu langsung belok ke kanan itu, Nah orang Indonesia, masuk ke dalam itu. supir Indonesia yang pernah sholat Jumat di rumah raja itu ini guys. Iya. Mas Awi pernah, Mas Awi? Pernah. Iya. Saya ada videonya di YouTube saya. Iya. Tapi awal saya nge-YouTube ada satu video saya. Jadi dari masjid di atas itu ke bawah langsung kelihatan Ka'bah. Iya. Wih. Iya, salah dari atas itu. Keren Dan bos saya, syekh saya itu kalau sholat di Masjidil Haram di situ kalau sholat Jumat. Jadi dia nggak di depan Ka'bah atau enggak, dia masuk ke hotelnya raja itu, Iya. sholat di masjid situ yang view-nya langsung menuju ke Ka'bah dari atas kelihatan. Masya Iya. Allah. Iya. Tapi berhubung dulu tuh saya Ada apa Oh, tim beliau tim beliau. Cuman saya nggak bisa di zoom ya. Tuh lihat sampah guys. Mungkin itu sengaja mau ngangkut sampah mungkin kan. Iya lanjut tadi gimana Mas Ali? Gimana Mas Awi? Lupa ya. Krik. Iya. Oh iya, jadi saya dulu itu waktu mancar syekhnya itu, Iya. saya itu insting itu saya belum belum gitu terasa. tajam. Tapi baru bikin pakai handphone aja. Iya. Dan itu pun saya sedikit diperingatkan sama petugas di dalam, petugas hotelnya, jangan buat bikin dulu di sini gitu. Iya. Tapi saya dari itu saya bisa langsung masuk ke bawah itu bisa. Iya. Saya tuh masih kebayang itu. Walad, iftah bab. Nah, itu pengalaman yang pertama. Ada pengalaman yang kedua. Saya masuk ke haram, ada salah satu petugas, dia dia kenal, tapi karena dia itu ngelihatnya dari luar, nggak tahu, marah-marah dia itu, Siapa? petugas itu. Tugasnya. Oh, bawa apa itu gitu. Kan bawa makanan kan, pas bulan puasa. Iya. Baru kacanya dibuka sedikit aja langsung ini aja itu bener. Langsung malis gitu. Bener Allah itu. Saya pengalaman itu udah. Jadi itulah. Jadi dia itu memang pejabat negara, Iya. tapi dia itu tidak mau dikawal polisi. Jadi banyak yang tidak tahu, ketika tahu banyak orang yang kecele bahasa Jawanya itu. Iya. Kecele itu kaget ternyata itu salah satu pejabat tinggi negara gitu. Iya. Jadi ini Terus setelah itu kamu apa ya reaksinya dia sama anak-anak itu? Ketawa gitu. sampai segitu. Ketawa gitu dia. Nah, ini saya juga ada cerita Mas Awi. Saya waktu di Jeddah ceritanya lagi mancing. Itu ada kakek-kakek. Nyuruhnya itu nggak sopan. Pakai tongkat. Ini kalau bukan kakek-kakek. Kang Alman berarti. Iya. Walad. Walad. Itu saya lagi mancing. Ini apa orang kok arogan banget. Akhirnya saya nyamperin. Telah ada sejarah. Karton, kulub. Mungkin itu karena rezeki saya Mas Awi. Iya. Saya nyamperin,
joran pancing saya diamin, saya nyamperin, saya naikin tuh karton ke mobil James, tapi mobilnya ada strobonya. Strobo itu lampu yang kelip-kelipan gitu. Ya kayak apa ya? Kayak sirine apa? Iya, lampu Ya anak buat pejabat. pejabat ya. Terus gimana itu Kang? Saya taikin. Orang yang berempat tuh nggak ada yang nyamperin, saya yang sendiri yang nyamperin. Takutnya itu memang cara merintahnya itu bener-bener nggak ada Akhlaknya. Ya akhlaknya. nggak kayak biasanya lah. Wala telah ada karton sejarah. Saya tahu itu ya, begini ya. Iya. Jangan dikira dia itu galak atau apa. Memang jiwa Karakternya. bukan jiwa karakter seorang pemimpin besar itu seperti itu. Dan tahu nggak siapa itu yang nyuruh? Apa itu? Itu Amir Mamdu. Amir Mamdu. Dan saya tuh dikasih amplop tebel banget. Itu isinya itu ada 8.000. Subhana hati aku lu ada sahabat. Katanya gini, ini uang kasih semua ke teman-teman. 8.000 kan? 8.000 lebih. Itu 30 juta. sekitar 4 hari lagi ke Lebaran. Rezeki nomplok berarti. Iya. Saya tuh makanya berpaling tuh karena mobilnya pakai strobo. Wah, ini berarti ini orang bukan kaleng-kaleng nih gitu. Coba nyuruhnya pakai tongkat gini. Gimana Kang, kartonnya aman belakang? Aman, aman, Yang aman, belakang? Lihat dulu Kang. Aman. Ada Aman, 3 aman. karton. Alhamdulillah ini aman, tidak ada yang terbang. Kang, lanjut nih Kang, ceritanya gimana tadi? Wah, itu makanya hidup itu harus jangan melihat dari cover seseorang loh. Jadi jangan gampang seuzon atau negatif thinking. Coba kalau saya ngabaikan itu perintah dari Amir Mamdu, hilang itu uang itu. Iya, bukan rezeki berarti kalau misalnya Nanti diabaikan. setelah itu besoknya kamu datang lagi ke situ enggak? Enggak, saya cari tahu siapa sih Amir Mamdu. Ada yang ngomong berhenti ngedadak itu. Orang Mesir pakai mobil sih. Entarif ada min apa? Entarif min nafar katanya. Kamu tahu siapa itu? Iya. Bet aku wara salal. Huwa kullu jum'ah atiha kullu sadaqah. Masya Allah. Kullu katir. Arif min Amir Mamdu. Saya masih belum kenal tuh Amir Mamdu. Amir Mamdu ya. Amir Mamnu atau apa? Mamdu. Mamdu. Namanya Kang Salman itu. Kang Salman. Ini keluarganya Masih keluarganya, Iya, keluarga raja. Tentu saja markanya Al Saud. Iya, kalau Amir itu pasti. Kalau nggak percaya nanti saya kesana antar sekarang. Rumahnya itu nggak ada pengawal guys. Oh, jadi nggak menampakkan ke keluarga raja ya? Nggak. Masya Allah. Itu rumahnya itu di Haisate pinggir laut, awas mas. Rumahnya di Haisate pinggir laut. Secara tiba-tiba Kang mendapat rezeki ya. Minum Jadi jangan menilai Iya. seseorang itu dari penampilan Kang ya. Jangan. Ternyata orang itu pejabat. Seperti halnya ini waktu Kang Amal mau beli HP nih. Menilainya dari penampilan itu, padahal dicekinya gitu lama Kang ya, berhubung nggak kesut Iya. sama kamera semua. Ini kemana nih? Ada juga nih teman-teman. Mundur. Ada juga teman-teman yang komen, mana kata yang nggak ada dicek-cekin ya. Padahal di balik kamera itu dari awal udah dicuekin Kang Aman itu. Nah inilah akibat orang nggak sabar guys. Ini jangan dicontoh. Kita ngisi solar dulu. Solar itu harganya berapa Mas Awi? Murah kan? Ini salah lah. Solar panel. Solar panel untuk listrik. Awas Mas Awi belakang. Awas belakang ada mobil yang sawit. Awas. Sikat ya. Oh jadi Mas Awi ini nganter barang masih belum tahu alamatnya ya? Belum. Ini kalau juga pakai lokasi. Ya, karena ini rumah yang baru. Rumah yang lama ada di belakangnya pabrik air itu loh Kang. Oh Tahlia. Tahlia situ rumah lama, terus bikin rumah yang lebih besar lagi di Itu Tahlia itu di daerah Sofa itu.
Kalau di sini diawali lah dia itu ya, perkampungan elit ya. Kita lihat. Hah? Kalau Bukan. pemukiman elit di Jeddah itu di Sate Muhammadiyah, Al Naim. Nah, Al Naim itu terbagi menjadi 2 kawasan menengah. Nah, di Al Naim walaupun kawasan menengah banyak amirah yang tinggal di situ. Basatin itu Kang. Jadi Iya, begini, Basaten itu. begini, Jeddah itu kan kota metropolitan ya. Iya. Justru banyak orang-orang yang kaya tinggalnya di apartemen. Apartemen. Tapi apartemen yang elit. Contoh Apartemennya pinggir laut. ada Di yang laut di pinggir biasanya. laut. Kalau yang di tengah-tengah kota, mereka itu takut di pinggir laut, dia ngambilnya di Ini buat bayar ini. Imaroh Emar itu. Imaroh Emar itu termasuk yang majikan saya ngambil yang berapa? Yang paling atas itu kan? Iya. Yang paling atas. Yang paling atas itu yang paling bagus. Yang View-nya bagus kalau yang atas. memang mahal juga. Yang Wow. paling istilahnya yang eksklusif. Kalau menurut saya tinggal di sini di pinggir pantai bukannya nyaman malah panas kalau menurut saya. Ya cuman pemandangannya Iya. bisa langsung view-nya itu ke laut gitu loh. Dan gak nyamannya di pantai itu lengket loh. Ternyata Lan, Gimana kan? karena saya ini udah kerja dari berbagai Profesi. orang di sini ya. Full ya sah? Full. Gimana itu kan? Jadi pernah kerja ke keluarga Al Harbi, ahli Madinah. Iya. Anaknya ini apa? Tukang betulin pesawat, apa itu namanya, engineer atau apa? Maintenance. Terus? Dia itu gaul sama amirah-amirah, anak-anak amir. Kerajaan. Iya, keluarga kerajaan yang hidupnya itu ingin bebas, nggak mau dikawal. Sebenarnya itu harus punya sombong amat enggak? Bisa dikata. Lagi menunjukkan dolarnya tuh. Harus karena pengawalan. Iya, dan itu memang prosedurnya harus seperti itu. Tapi banyak yang minta kebebasan. Minta kebebasan tuh jangan dikawal gitu. Kalau ke pasar, kemana. Dan itu sebenarnya harus dikawal. Kayak saya ini kan kemana-mana harus dikawal. Sombong amat. Kita mengawal Mas Awi berarti sekarang nih. Ya, ini Kita- kan Kita itu kan bawa satu barang ini. tim. Tapi saya mohon maaf kalau saya tidak kadang-kadang nggak bisa ikut gitu. Kadang-kadang nggak bisa ikut karena kesibukan Mas Awi ya. Karena ada orang yang harus saya kawal juga gitu loh. 01. 0102. Tahu nggak saya bilang ke mereka 02. Ketawa semua, apa itu 02 kata. Itu teman-teman saya ngasih nama, ketawa dia. Iya kan Ketawanya ada ngakak 01 ada guling-guling 02. Gini-gini suka. Mas Awi sekarang agak cerdas sering. 02. Insyaallah. Wih, full 16 real kan, ganti ke solar nanti kan. Ini Ada nggak ya Yaris yang pakai solar kan? Ngisi solar 16 real full ya. Kemarin saya itu nggak berhenti seharian. 16 real. Seharian nggak berhenti saya kemarin. Dia tuh nggak punya rasa capek dia. Kemarin saya tuh tepar sampai jam 8 malam itu. Bukan masalah capek kan, karena kewajiban gitu loh. Jadi karena kewajiban saya itu, contohnya kemarin tidak, saya itu bisa bilang ke mereka itu cari aja yang lain, tapi enggak, karena apa? Itu tanggung jawab saya, kayak nganter saya juga ngambil gitu loh. Iya. Mas Awi. Alah, Ini ngomong-ngomong kartonya yang di belakang ini nggak diikat. Enggak. enggak. Enggak ya? Mancing ya Kang Budi ya? Kancing. Apa berat itu? Enggak, yang justru yang ringan itu yang 2 itu makanya dikancing. Dikancing semua yang berat. Oh, di kancingnya ada kancingnya. Orang tuh di sana semua. Mudah-mudahan ini aman ya. Selamat di perjalanan. Karena kita ini bawa barangnya barang punya ini loh, punya pejabat negara. Paling isinya apa itu ya? Mas Awi juga nggak tahu katanya isinya. Tahu. Lihat burung elang Lan, gede-gede Lan. Iya, ada burung elang Nyamperin ya. apa ini? Ini kayaknya burung peliharaan Abu Jahal. Masih berkeliaran. Iya. Nah, jadi seperti inilah perjalanan kami dari Kota Mekah menuju ke Kota Jeddah untuk mengantar barang miliknya pejabat negara. Nah, karena Mas Awi ini adalah supir pejabat negara. Betul Mas Awi? Salah satu. Salah satunya ya. Ya, karena sebenarnya banyak. Salah satu. Iya. Bahkan ada salah satu supirnya yang diparkir itu. Saking banyaknya supir. Jadi di Mekah
Supirnya dia itu ada satu lagi yang diparkir, tidak digunakan tapi digaji. Masuk. Dia di dekatnya Mulpura itu dia. Oh. Orang Afghani, karena dia udah tua, udah sakit-sakitan. Oh gitu. Iya. Masih digaji tapi dia diparkir, tidak dikerja. Kecuali kalau Mungkin jasanya besar kali ya. iya jasanya besar, dia mulai anak-anaknya kecil dia sudah bekerja di situ. Mungkin kalau sudah tidak ada sopir kemudian terpaksa dia dipakai. Nah, Tapi masalah gaji terus ditransfer. lancar ya. Kayak itu, kayak saudara, kayak kakek angkat saya. Jadi dia itu punya supir orang Jawa Timur, namanya Ahmad. Supirnya itu sebenarnya doyan kawin di sini. Oh. Saya merasa Ayah. itu. Terus ceritanya gini, dia itu ke penampungan. Kamu itu jangan ujuk di sini. Oh. Nah, dia itu udah tua. Wah, kamu itu harus saya lah. Ternyata kena semua nih Mas Awi. Tergoda sama perempuan yang Nggak enak, Agak mulai- muda. Mulai nggak enak nih saya nih. agak muda. Akhirnya dia tuh dimaksa nikah lah. Nah, Karena- kali ini enggak nih, enggak apa-apa ya. Nah, akhirnya karena untuk mengimbangi istrinya yang muda, dia itu minum Viagra. Oh ya, terus. Jantungnya pecah, Terus? meninggal. Dimakamkannya di Mekah loh. Allah. Iya. Dan itu tiap bulan uang gajinya dikirim ke Indonesia sampai sekarang. Digaji Karena terus ya. Digaji terus. Itu otomatis send itu. Automatic delivery. Iya. Iya keren itu ya, rezeki itu kalau udah waktunya datang sama kita itu nggak bisa dihindari. Tapi Iya. tapi memang obat-obat semacam itu kadang-kadang efek sampingnya itu berbahaya. Berbahaya. Lebih baik janganlah. Ya. Janganlah ngapain kayak gitu. Ini Kang Ilan jangan macam-macam pakai Viagra. Apa sih Viagra itu kan? Viagra itu obat kuat. Oh. Iya. Obat kuat itu efek sampingnya kan memompa jantung kita. Semakin kenceng jantung kita kan semakin Ini Kang, mungkin itu begini. Bagi orang yang suka olahraga mungkin tidak masalah, Oh, karena iya. sudah terbiasa jantungnya itu dilatih Iya. dengan denyut yang Kencang. Tapi orang yang tidak suka olahraga, dia mau olahraga seperti itu, pakai doping seperti itu, otomatis kan tidak terlatih jantungnya. Iya, iya. jebol itu. Jangan coba-coba ya. Nah, sebentar lagi kita akan melewati Gapura Al-Quran di depan. Iya. Tentunya Gapura ini sangat terkenal sekali ya. Oh, populer ini. Populer nih. Iya. Ini termasuk landmarknya Arab Saudi. Iya. Icon. Ikonnya. Iya. Ini kalau dilihat pakai drone ini memang bagus ini. Bagus ya. Tapi menurut saya ini ada yang salah nih. Apa itu salahnya? Kenapa masanya ini tidak di perbatasan mikot gitu loh? Iya. Mungkin ini adalah perbatasan kota Mekah ini. Enggak, jadi tadinya gini, saya dikasih tahu sejarah ini sama kakek angkat. Gimana? Jadi tempat ini tuh tadinya mau dibikin tapti di sini. Oh, tapi terlalu dekat ya? Terlalu dekat. Ya, udah masuk soalnya ini ke Iya. Tanah Harum. Makanya saya juga bertanya-tanya kok. Oh, gitu ya. Ya, memang ini kalau untuk taksi bagus banget ini. Bagus. Iya. Aduh. Alhamdulillah nih, barangnya sudah sampai kita antar. Udah nyampe ya. Tapi kita nggak berani ya pasang kamera di sini. Saya nunggu di mobil aja. Itu barangnya sudah dibawa masuk ya ke rumah. Gimana dimasuk ya? Apa Kang? Saya nggak berani turun Kang. Hah? Nggak berani turun. Iya, ini kawasan Iya, kawasan Rumahan. elit soalnya. bahaya. Nggak berani turunnya karena pegang kamera. Itu Mas Ali itu.
Ngomong apa itu Kang Alman? Kenapa Mas Awi? Kenapa nggak keluar ngeliat pisangnya itu? Takut kan saya pegang kamera ini. Ini tuh laut. Mana? Ayo turun dulu. Ayo ayo. Terus? Ngomong dulu tuh sama itu. Ini dapan tempat. Kapan lagi kita masuk ke perumahan gini? Gimana? Gimana Mas Awi? Apa katanya? Udah keluar. Ayo ayo. Kita keluar dulu ya. Bismillah. Di mana katanya? Nah, alhamdulillah barusan sudah nurunin barangnya ya. Kang Aman, barusan alhamdulillah sudah nurunin barangnya ya. Iya. Tadinya saya ini Kang takut nih pasang kamera di Iya, sini. karena kita kalau mau bikin ngeluarin kamera tuh harus ada izin juga dari pihak-pihak terkait. Karena di sini tuh banyak orang yang perempuan yang terbuka. Iya. Ini namanya private beach. Jadi jaraknya itu sekitar 60 kilo, bahkan lebih dari kota Jeddah. Iya, dari Jeddah juga, dari kotanya jauh lagi ya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah dapat izin nih dari bosnya Mas Awi. Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Itu mau ke laut lepas loh. Laut lepasnya di sana. Keren ya. Ternyata bos Mas Awi ini, bener-bener orang banyak duit Kang ya. Awas loh, nanti jahil dia tuh ekornya dikesiniin, ditiupin. Ini mohon maaf ya, anginnya lumayan kenceng. Bukan saya atau tidak itu turbo loh. Keren, standing. Itu cuma tenaga angin itu. Iya. Ngentut. Mas Kurdi, sebelumnya udah pernah kerja belum? Jadi sekarang saya baru mikir ya, agak percaya gitu kalau memang betul ada perumahan yang se-elit ini. Sementara ini saya suka lihat di surat-surat kabar, perumahan Sultan Dubai, perumahan Sultan Arab. Nah ternyata ini ada betulan di sini nih Kang. Ya seperti ini. Tuh laut lepasnya ke sana. Kalau musim dingin enak di sini. Kalau udah musim panas, Nah, barusan Mas Awi tanya nih, harga rumah di sini berapa tadi katanya? 7 miliar, 8 miliar. 7 miliar, 8 miliar ya. Jadi kalau dikalikan 4, 7 kali 4 sekitar 30 miliar ya. 30 miliar punya rumah di sini. Dan pas kebetulan yang punya rumah ini, yang punya rumah di sini tuh bosnya Mas Awi. Jadi sebenarnya harga rumah di pinggir laut seperti ini ukuran segitu, ukuran orang kaya itu nggak mahal. Atau tetapi menurut keterangan ini nih guys. iya. Iya. Karena bawahnya itu ada. Ya alhamdulillah barangnya sudah kami antar ya bosnya Mas Awi. Dan sekarang kami sudah berada di pinggir pantai lagi menikmati suasana pantai. Ini pantai reklamasi atau apa kan? Waduh, ini laut reklamasi atau apa? Iya, kan tadi udah disebut ini pantai reklamasi, laut proklamasi. Bukan proklamasi, reklamasi. Mudah-mudahan video bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Kita doakan di sini untuk teman-teman yang selalu setia menonton video saya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan segera sampai ke Tanah Suci Makkah dan Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mohon maaf ya, saya barusan di sana itu anginnya kencang banget. Jangan lupa nih mampir ke channelnya Muhammad Kurdi, Kang Alman Mulyana, dan juga Mas Awi. Kami semua di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.